Nama saya Aulia. Kalau boleh saya tahu nama ibu siapa? Nama saya Yeti, Dek. Baik, ibu, di sini saya adalah seorang pekerja sosial yang akan mendampingi ibu untuk mengembalikan keberfungsian sosial ibu. Jadi di sini saya harapkan ibu dapat memberikan informasi yang jujur kepada saya agar komunikasi kita dapat berjalan dengan baik sebagai pekerja sosial dan klien. Baiklah, kita mulai ya Bu. Nama ibu Yeti saja atau ada kepanjangannya? Nama panjang saya Yeti Rosida, Dek. Apakah ibu sudah menikah? Ya, sudah. Dari hasil pernikahan ibu dengan suami, apakah ibu sudah mempunyai anak? Ya, saya dan suami saya Iskandar sudah punya 2 anak. Kalau boleh saya tahu, anak ibu dan suami sekarang di mana? Anak-anak saya jauh dari saya, Dek. Tidak tinggal sama saya. Ibu tadi bilang anak-anak ibu tidak tinggal dengan ibu. Lalu 2 anak ibu kalau boleh saya tahu tinggal dengan siapa? Anak pertama saya sekolah, tinggal sama keluarga di luar kota. Anak yang kedua di panti asuhan, Dek. Kenapa ibu dan anak-anak ibu bisa pisah tinggalnya? Saya nggak ada uang, Dek, memenuhi kebutuhannya, Dek. Jika begitu, berarti ibu dan suami hanya tinggal berdua saja ya? Ya, berdua saja di desa Timbang Deli. Tadi ibu mengatakan tak ada uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Apakah ibu dan suami bekerja? Saya saja yang bekerja, Dek, berjualan. Suami saya tidak, sakit, lumpuh, stroke. Jika ibu bekerja, kalau begitu yang mengurus suami ibu siapa? Saya yang mengurus udah 3 tahun semenjak lumpuh, Dek. Apa tidak terganggu dengan pekerjaan ibu? Terganggu lah, Dek. Ya, Jadi gimana perasaan ibu saat ibu bekerja dan saat ibu mengurus suami ibu yang sakit? Sedih saya, Dek. Perasaan saya sedih. 3 hari saya nggak buka jualan. Suntuk kali rasanya mikirin hidup ini, Dek. Rasanya nggak ada lagi cerita hidup ini. Gembiranya nggak ada lagi. Udah hidupku sakit, cari makan susah. Mana yang sakit lebih kejam sama kita, suka ngusir, memukul, melempar. Tampaknya ibu gelisah saat menceritakan perasaan ibu. Ada apa dengan suami ibu? Mengapa ibu sedih saat merawat suami ibu? Jadi sebenarnya suami saya itu sudah mengalami sakit stroke cukup lama. Jadi karena dia tidak bisa bekerja, maka saya yang menggantikan peran dia, gitu kan, untuk cari nafkah, untuk bekerja. Setiap pagi saya pergi ke pasar untuk berjualan hingga malam. Tapi terkadang ketika saya pulang ke rumah, suami saya memukul saya, memaki-maki saya, melempari saya dengan barang-barang, seperti itu. Mengapa suami ibu selalu memukul? Emang ibu ada buat salah? Jadi sebenarnya suami saya ini memiliki sifat yang emosian gitu, emosional. Jadi terkadang ketika saya melakukan sesuatu yang mungkin tidak pas lah di hatinya gitu, jadi dia langsung emosi, memukul, marah, memaki gitu. Oh, begitu ya, Bu. Bagaimana keadaan ibu pada hari Sabtu malam itu? Bisa diceritakan? Bisa. Jadi kemarin kejadiannya hari Sabtu jam 10 malam. Itu saya baru pulang jualan gitu kan. Baru pulang jualan, capek, pengen tidur, pengen istirahat karena kan seharian bekerja gitu kan. Ternyata ketika saya pulang, suami saya ada di sana. Lalu dia bertanya, "Kamu dari mana? Kenapa lama sekali pulang?" gitu kan. Saya karena mungkin capek, jadi malas lah gitu menjawab pertanyaan dia. Pengennya langsung tidur aja gitu kan. Mungkin karena saya tidak menjawab pertanyaan dia, dia merasa kesal dan akhirnya dia marah. Pada saat suami ibu marah, apa yang dia lakukan? Apakah dia memaki, memukul, melempar? Ketika dia marah, dia memang memaki-maki saya gitu. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas lah gitu seharusnya. Lalu apa yang ibu lakukan pada saat suami ibu marah, bahkan memaki ibu pada saat itu? Kemarin sebenarnya saya sangat menyesal ya dengan ini ya. Saya kemarin emosi, sangat emosi. Karena saya capek-capek bekerja, tapi dia malah seperti itu gitu kan, memaki-maki saya. Terakhir saya sangat emosi dan saya memukul dia dengan kayu broti. Ada juga saya pukul dengan tongkat sapu, tapi karena saya kurang puas gitu kan, saya memukul dia pakai besi gitu.
bagaimana perasaan ibu pada saat melakukan itu? Apakah ibu merasa puas dengan perbuatan yang ibu lakukan itu? Sebenarnya saya sangat merasa menyesal gitu, sangat menyesal, karena saya sebenarnya tidak ada maksud untuk melakukan itu gitu. Saya hanya kesal karena saya tiap hari bekerja dari pagi ke malam, sedangkan dia sampai rumah bukannya menyambut saya, dia malah memukul saya, memaki-maki saya, melempar dengan barang gitu kan. Jadi kemarin kebetulan kami lagi berantem, jadi saya dengan sangat gimana ya, emosi gitu kan. Saya terakhir melakukan hal yang seharusnya nggak saya lakukan gitu. Jadi saya sebenarnya sangat emosi, sangat marah, cuman ya saya menyesal sebenarnya telah melakukan itu kepada dia gitu. Oh gitu ya Bu. Iya. Jadi gimana sekarang keadaan ibu? Kalau kita bicara masalah ekonomi, ya berat lah dek. Dimana kan kalau misalnya aku jualan sekarang, kadang laku, kadang enggak gitu kan. Penghasilan nggak tetap. Tapi kalaupun aku nggak jualan, mau makan apa keluarga aku? Aku, suamiku, anakku 2. Kalau nggak jualan, makan apa kami? Anak-anak ibu masih kecil ya bu ya? Iya, anakku 2. Jadi apa alasan ibu melakukan itu kepada suami ibu? Mungkin karena sifat suamiku ya. Sifat suamiku itu emosional kali. Dimana terusnya mukul gitu kan. Kalaupun pulang aku jualan gitu kan, udah nggak dapat uang, kena maki, kena pukul di rumah. Ya sehari bisalah dapat 100.000, tapi pun itu nggaknya pasti kali juga kan. Tapi 100.000 untuk makan 4 orang nggaknya cukup kan. Zaman sekarang apalagi susah kali. Udah kayak gitu kondisi perekonomian, suami juga suka bentak, emosional, ya kayak gitulah. Kalau dipikir juga kan masalah perekonomian, aku udah nunggak di panti asuhan tempat anakku tinggal, udah 2 bulan lah. Terus yang parahnya lagi, satu lagi anak aku kan tempat saudara. Kalau kita hitung sekitar 250.000 per bulan. Ya berat lah kalau misalnya kita bicara masalah perekonomian, dan juga ditambah dengan sifat suami kita yang kayak gitu. Itu penting. Tapi kita kembali ke pembicaraan kita sebelumnya. Apa dengan alasan capek, muak, ibu melakukan tindakan itu kepada suami ibu? Mungkin iyalah ya dek, soalnya kan manusiawi kan kita ngerasa capek. Tingkat kesabaran kita pun ada kan masing-masing. Aku pun kurasa udah di tingkat kesabaran yang paling tinggi kali, dan tingkat kejenuhanku makanya kayak gitu. Iya memang bu, terkadang jenuh itu bisa datang ya bu ya. Tapi gini bu, apa ibu tidak tahu kalau perbuatan ibu itu melanggar hukum, dan juga itu kan perbuatan dosa bu? Kalau kemarin itu nggak hanya aku pikirkan itu dosa, itu melanggar hukum kayak gitu, karena udah sakit kali kurasa gitu kan, udah jenuh, udah emosi kayak gitu. Jadi nggak apa aku pikirkan kali dampak-dampaknya setelah perbuat itu kayak gitulah. Oke bu, udah cukup banyak penjelasan yang ibu kasih. Saya juga udah mendapat penjelasan yang saya mau gitu bu. Apa yang ibu pikirkan setelah melakukannya itu? Saya tidak berpikir lebih jauh kalau saya sampai melakukan kekerasan ke suami saya. Saya hanya melakukan emosi yang saya rasakan. Apakah ibu tidak memikirkan apa yang terjadi ke depannya? Enggak, ya namanya saya udah terlanjur emosi. Apakah ibu setelah melakukan itu sudah puas? Secara emosi ya saya puas, ya tapi saya sangat menyesalinya. Begini bu, mungkin ibu merasa puas secara emosional, tapi perbuatan ibu itu termasuk KDRT. Ibu dituntut dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Ibu harus menerima karena itu resikonya dari perbuatan ibu sendiri. Dari informasi sebelumnya kita tahu bahwasanya ibu sekarang merupakan tulang punggung keluarga gitu kan, dimana ibu harus mencukupi kebutuhan keluarga gitu, karena suami ibu sekarang yang udah nggak bisa lagi bekerja karena lumpuh. Dan menurut saya hal yang ibu lakukan itu sudah benar gitu, sudah tepat, karena kita memang sebagai perempuan kan juga tidak bisa terlalu bergantung pada laki-laki, apalagi sekarang kita merupakan kepala keluarga juga gitu, karena harus mencari nafkah serta untuk mengurus suami yang ibu sekarang sedang sakit gitu kan. Jadi tapi karena hal itu suami ibu yang emosian sifatnya dan juga kasar,
tidak bisa menerima itu gitu kan. Dan sehingga ibu marah karena ibu baru pulang kerja, udah capek, terus suami ibu yang marah-marah gitu kan. Marah-marah terus sampai ibunya akhirnya melakukan tindak penganiayaan terhadap beliau gitu. Jadi setelah kejadian itu apalah yang ibu lakukan? Apa ibu tahu yang ibu lakukan itu salah gitu dan merupakan tindak kriminal gitu? Mohon ditanggapi. Setelah kejadian itu saya pergi dari rumah dan saya pergi untuk bertemu dengan keluarga saya. Setelah saya bertemu dengan keluarga saya menceritakan semua kejadian yang saya alami, di mana saya sudah menganiaya suami saya, melakukan kekerasan terhadap suami saya. Kemudian keluarga saya menyarankan saya untuk menyerahkan diri ke kantor polisi karena mereka bilang perbuatan saya itu adalah perbuatan yang salah. Berarti ibu jujur kepada pihak polisi kalau ibu udah melakukan penganiayaan terhadap suami ibu? Iya, saat itu saya pergi kantor polisi dan saya mengatakan semuanya, saya jujur sudah menganiaya suami saya. Berarti tindakan yang ibu lakukan sudah benar ya, karena ibu mau mengakui kesalahan yang ibu perbuat, makanya ibu mau menyerahkan diri ke kantor polisi. Tapi kenapa saat melarikan diri, ibu memilih berhenti di Masjid Agung? Gak tahu deh, rasanya kaki saya terhenti saat melihat masjid. Yang kedua, jadi gimana perasaan yang ibu alami setelah melakukan sholat? Saya merasa kalau tindakan saya ini perbuatan yang salah. Saya seperti nggak tenang gitu deh. Jadi saya harus mengakui kesalahan saya. Yang ketiga, Bu. Setelah sholat, kemudian apa yang ibu lakukan? Saya pulang ke rumah mencintai keluarga saya dan mengakui kesalahan saya di depan keluarga. Oh begitu. Saya sangat bangga terhadap pilihan ibu ini. Mengakui kesalahan adalah perbuatan terhormat, Bu. Karena ibu berhasil melawan ego ibu sendiri. Soalnya setelah sholat itu saya merasa bersalah karena sudah melakukan itu sama suami saya sendiri. Oh, jadi bagaimana reaksi keluarga ibu setelah mendengar pengakuan itu? Keluarga saya langsung menyarankan saya untuk mengakui ke polisi atas perbuatan yang saya telah lakukan. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi kejujuran dan kebesaran hati ibu karena berani mengakui perbuatan ibu kepada pihak yang berwajib atau polisi. Iya dek, saya pergi naik gojek ke Polres Deli Serdang. Saya menyerahkan diri saya kepada polisi. Begini Bu, dalam setiap keluarga pasti mengalami sebuah kasus permasalahan dalam kehidupannya. Untuk kasus ibu tersebut, ibu mengalami permasalahan di ekonomi. Ibu harus menafkahi keluarga. Belum lagi suami ibu yang mengalami kelumpuhan akibat stroke. Apalagi sifat suami ibu yang suka berkata kasar terhadap ibu, yang menyebabkan ibu menganiaya korban karena tidak tahan dengan sifat suami ibu tersebut. Ya, pada malam itu saya baru pulang berjualan. Mungkin karena letih dengan kondisi saya saat itu lagi letih, tiba-tiba suami saya berkata kasar yang tidak sepantasnya. Saat itu emosi saya mungkin lagi naik sehingga saya menganiaya suami saya tanpa saya sadari. Tapi syukurlah ibu menyadari semua kesalahan ibu, kesalahan yang telah ibu perbuat, dan memutuskan pulang dan mendatangi rumah ibu dan melakukan tindakan untuk menyerahkan diri ke Polresta Deli Serdang dan melaporkan perbuatan yang telah ibu jalankan. Ya, saya sadar kesalahan saya dan saya takut berakibat fatal terhadap suami saya sehingga suami saya meninggal. Malam itu juga saya pergi ke rumah keluarga saya dan kami bermusyawarah sehingga diambil kesepakatan saya harus menyerahkan diri saya ke Polres Deli Serdang.
Tetapi syukurlah Bu, suami Ibu tidak meninggal. Ia sudah dirawat di rumah sakit Sembiring untuk menjalankan pemeriksaan dan perawatan. Ibu akan diproses sesuai hukum ya Bu ya, atas tindakan yang telah Ibu lakukan, dan Ibu dapat didampingin oleh seorang psikolog untuk mengembalikan keberfungsian fisikis Ibu kembali. Saya siap menerima apapun yang harus saya lakukan, Nak. Bahwasanya ibu tuh sering dia dipukuli sama bapak, sering dilemparin segala macam, apa yang ada di situ langsung dilempar ke ibu. Nah, apakah saat ibu memukul bapak dengan menggunakan kayu, berarti apakah ada kepuasan tersendiri bagi ibu pada saat itu? Bagi saya itu sendiri tidak puas. Lalu saya juga ke belakang rumah untuk mengambil besi. Lalu saya pukulkan juga ke suami saya. Karena merasa kesal, saya terus memukul suami saya sehingga bersimpuh darah. Lalu bagaimana? Lalu kan kondisi bapak itu tidak sehat ya Bu? Kenapa ibu tega sih menganiayanya? Apa penyebab tersebut yang dilakukan sama ini? Sebelum dia kurang sehat, dia sehat. Selama dia sehat itu suka emosian, suka kasar, lalu suka main tangan, bahkan sanggup untuk memukul saya. Dan beliau juga suka kurang puas apa yang saya berikan, selalu marah-marah. Bahkan beliau juga sanggup untuk mengusir saya dari rumah dan suka memaki saya, sehingga tetangga-tetangga pun melihatnya, duh kasihan banget sih tuh. Menurut ibu untuk selanjutnya bagaimana ibu menyikapi keadaan ini? Ya saya nggak tahu deh. Nah gini Bu, sebaiknya ibu lebih bersabar dengan keadaan ini. Mungkin ibu bisa mencari pekerjaan yang bisa membantu di rumah, yang menjaga bapak di rumah, agar lebih mudah, sehingga juga bisa merawat suami ibu kan. Karena ibu adalah tulang punggung keluarga, harapan keluarga. Kalau ibu menyerah, satu keluarga pun ikut menyerah. Dengan keadaan ekonomi yang kurang baik, ibu harus semangat, tetap menjalani sholatnya, tetap berdoa, banyak-banyak meminta kepada Allah. Ya mudah-mudahan saya bisa lebih tawakal lagi, bisa lebih sabar lagi, dan bisa lebih menerima, ikhlas atas cobaan yang diberi sama Allah. Semangat ya Bu. Ya, terima kasih. Jadi saya sebagai pendamping untuk kasus ibu ini ingin memberikan jaminan agar ibu diterapi ke psikolog. Mengingat dulu ibu juga mengatakan bahwasanya ibu pernah ke psikiater. Saya di sini sebagai narahubung ke psikolog untuk kasus ibu. Untuk data-data ibu, saya menjamin kerahasiaannya disimpan dengan baik. Gimana ibu? Jadi saya bersedia gimana baiknya aja, karena saya juga menyesal atas perbuatan saya yang telah saya lakukan sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan terapi yang akan digunakan adalah family counseling terapi atau konseling keluarga dengan menggunakan gender sensitive terapi. Pendekatan ini dipilih karena kekerasan di rumah tangga yang kemudian berkaitan dengan menyadarkan pasangan akan hak dan kewajiban masing-masing. Pendekatan konseling yang digunakan lebih bersifat edukatif dan mengarahkan pasangan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Pada keluarga kasus yang menganut agama Islam secara kuat, konselor khususnya perlu mengembangkan pendekatan gender sensitive terapi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.